dulu. Ya, baik. Jadi materi hari ini, materi setelah UTS adalah persamaan diferensial orde 2, karena yang orde 1 sudah kita pelajari di pertemuan sebelum UTS. Nah, persamaan diferensial orde 2, kalau kita lihat namanya, berarti di dalam persamaan diferensial yang akan kita temui atau kita selesaikan, itu ada turunan kedua di dalam persamaan tersebut, gitu ya. Nah, turunan kedua itu berarti kalau kita pikir secara logika, maka untuk mencari solusinya, karena solusi dari persamaan diferensial itu adalah sebuah fungsi yang sudah tidak mengandung turunan lagi. Nah, secara logika fungsi itu dihasilkan dari persamaan diferensial yang ada gitu ya. Kalau mau menghilangkan turunan di dalam sebuah persamaan diferensial, maka solusinya adalah melakukan integral. Kalau ada turunan kedua, berarti kita lakukan proses integral 2 kali. Tapi dalam materi ini kita nanti akan mempelajari beberapa metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 ini tanpa integral justru. Ya, kita coba lihat. Sebelum mempelajari beberapa metode yang ada di dalam persamaan diferensial, kita akan pelajari beberapa model persamaan diferensial orde 2. Yang pertama ada tipe simbol turunan kedua di sebelah kiri, kemudian ruas kanannya adalah fungsi dalam X. Jadi murni di sebelah kanan itu fungsi X saja gitu ya. Apakah itu polinomial, X pangkat N, yaitu X pangkat 3, X kuadrat, X gitu ya. Pokoknya semuanya di ruas kanan, tidak nyampur sama simbol turunannya. Kemudian tipe yang kedua adalah ruas kirinya ada simbol turunan kedua, kemudian ruas kanan masih ada simbol turunan pertama. Jadi ada turunan pertama, ada X di sebelah kanan. Nah, kemudian yang bentuk ketiga adalah persamaan diferensial orde 2 dengan koefisien konstanta. Koefisien konstanta itu ini, A, B, C gitu ya. Untuk turunan keduanya ada konstanta A, turunan pertama ada B, kemudian variabel Y dengan konstanta C. Ruas kanannya 0. Nah, kadang-kadang bentuk ketiga ini disebut dengan PD orde 2 koefisien konstan homogen. Gitu. Nah, satu lagi hampir sama dengan yang bentuk ketiga. Bentuk ketiga adalah persamaan diferensial orde 2 koefisien konstan masih sama, tapi tidak homogen. Jadi hampir sama dengan bentuk ketiga, tapi ruas kanannya ada fungsi fx-nya. Gitu ya. Nah, mungkin kita hanya akan pelajari yang 1, 3, 4, karena nanti yang tipe kedua itu ada di dalam bentuk-bentuk di dalam nomor 2 atau 3. Gitu ya. Kita coba lihat yang tipe pertama dulu. Yang tipe pertama, turunan kedua di ruas 1, di ruas kiri, kemudian ruas kanannya adalah fungsi X, contohnya seperti ini. Ini D kuadrat Y per DX kuadrat, ini maaf harusnya DX kuadrat. Ini tak geser ini. Nah, ini ya. Harusnya begini. D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 4X kuadrat, 4X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus X. Ini artinya ruas kanannya bentuknya polinom. Tapi fungsi di ruas kanan tidak harus seperti ini ya. Bisa saja misalnya goniometri, yaitu sin 2X atau sin X, kemudian cos X atau tangen gitu. Tapi variabelnya X. Atau bisa juga eksponensial seperti E pangkat 2X gitu ya, E pangkat X dan seterusnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, artinya simbol turunan kedua dengan variabel X-nya itu nggak nyampur gitu. Maka solusinya ya berarti kita tinggal melakukan proses integral 2 kali. Jadi ini kalau diselesaikan, pertama, kalau fx ini diintegral sekali, maka kita akan peroleh turunan pertama. Jadi naik 1 tingkat gitu ya, dari turunan kedua naik 1 menjadi turunan
pertama. Jadi hasilnya masih seperti ini. Integralnya 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x itu adalah x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus setengah x kuadrat plus konstanta yang pertama C1 gitu. Kalau misalnya kita pakai A boleh Bu, boleh silahkan ya. Yang jelas dia konstanta gitu. Kemudian kita integral sekali lagi. Maka nanti hasilnya adalah sudah Y gitu ya. Oh ini saya salah nih. Harusnya ini Y. Ini ya. Y sama dengan integralnya x pangkat 4 itu 1/5 x pangkat 5. Integralnya x pangkat 3 itu 1/4 x pangkat 4. Integralnya x kuadrat, pangkatnya nambah 1, x pangkat 3, lalu setengah dibagi pangkat baru, pangkat 3. Jadi setengah dibagi 3 adalah 1/6 gitu ya. Kemudian C1 diintegral menjadi C1x plus konstanta yang kedua, C2. Gitu. Jadi C di sini sama D di sini tidak boleh sama ya. Jadi kita pakai konstanta yang berbeda. Kalau ini misalnya pakai A, maka nanti yang kedua pakai B. Gitu ya. Karena nilai konstantanya kan tidak selalu sama kan. Jadi harus kita wakilkan dengan dua konstanta yang berbeda. Nah, begitu solusi untuk persamaan diferensial orde 2 tipe 1. Jadi jelas bahwa simbol turunan ada di ruas kiri, kemudian ruas kanannya hanya fungsi X, jadi tinggal diintegral aja. Gitu ya. Lalu yang kedua, ini campuran. Jadi seperti ini misalnya, kalau bentuk soalnya adalah X, lalu simbol turunan kedua plus D per dx plus X, lalu kita ubah menjadi bentuk seperti ini dulu. Dipisahkan turunan keduanya di sebelah kiri, gitu ya. Maka nanti turunannya seperti ini. Tapi ini kita tidak bahas lebih jauh ya, ini hanya wacana aja bahwa ada bentuk seperti itu. Kemudian bentuk yang ketiga, nah ini yang akan kita pelajari dan satu lagi nanti yang terakhir. Kalau ada waktu nanti saya akan bahas sedikit yang soal nomor 2. Di pertemuan berikutnya yang penjelasannya lebih detail ya, karena tadi hanya saya kenalkan aja. Yang ketiga adalah bentuk persamaan diferensial orde 2 dengan koefisien konstan. Jadi ini konstanta A, B, dan C, bukan variabel ya, jadi ini konstanta. Kemudian ruas kanannya 0, jadi tidak ada fungsi di ruas kanan. Nah, fungsi yang seperti ini, PD orde 2 yang seperti ini disebut dengan PD orde 2 homogen. Jadi, kadang-kadang nanti kita akan ketemu dengan simbol turunan keduanya bukan D kuadrat Y per DX kuadrat. Maaf, ini kurang lagi. Ya, harusnya X kuadrat gini ya. DX kuadrat. Nah, jadi misalnya simbol ini diganti dengan Y double aksen, boleh. D per DX diganti dengan Y aksen juga boleh, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan lebih teliti, bentuk ini ternyata sama dengan bentuk persamaan kuadrat. Sehingga persamaan diferensial orde 2 homogen seperti ini boleh kita tulis dengan seperti ini. AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. M kuadrat itu wakil dari turunan kedua. Kemudian M adalah turunan pertama. Nah, penulisan seperti ini disebut dengan persamaan karakteristik. Karena bentuknya persamaan kuadrat, maka karena di sini sama dengan 0 ya, berarti persamaan karakteristik ini punya akar-akar penyelesaian. Sama kayak persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Itu kan punya akar-akar penyelesaian X1 dan X2. Ini juga begitu. Punya akar M1 dan M2. Nah, M1 dan M2 itu ada beberapa kemungkinan. Jadi kemungkinannya adalah ketika kita cari akar-akarnya, M1 dan M2-nya dua angka yang berbeda dan real, nyata. Jadi angkanya ada gitu. Kemudian kemungkinan kedua,
kalau M1 dan M2-nya adalah kembar. Jadi sama nih satu angka, tapi real. Gitu ya. Sama kemungkinan yang ketiga adalah M1 dan M2-nya adalah akar-akar kompleks. Dan sebetulnya itu bisa kita lihat dari namanya D, diskriminan. Kalau kalian masih ingat ya, diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat. Jadi B itu koefisien dari X, ini kuadrat. Kemudian min 4 kali A kali C. Kalau D-nya ini positif, ternyata waktu kita masukkan nilai koefisiennya ke dalam persamaan D ya, kalau ini positif, yaitu D-nya sama dengan lebih besar 0, maka kita akan punya dua akar berbeda dan real. Kemudian kemungkinan kedua, D ini bisa sama dengan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0, maka akarnya kembar. Sedangkan kemungkinan ketiga, nilai D-nya negatif. Kalau D-nya negatif, berarti akarnya imajiner. Gitu. Ya. Nah, lalu setelah kita mendapatkan akar-akar ini, bagaimana solusi dari PD itu? Solusi dari PD itu adalah tergantung dari nilai akar-akar ini nantinya ya. Solusinya begini, tidak ada proses integrasi di sini. Jadi, pertama kita cari, kita ubah menjadi persamaan karakteristik, lalu kita cari akar-akarnya, terus nanti setelah ketemu akarnya, M1 sama M2, berarti solusi PD-nya adalah begini. Y sama dengan, akar itu akan menjadi pangkat eksponennya. Jadi E pangkat M1, akar yang pertama, kalikan X. Jadi E pangkat M1X gitu ya. Sama yang satunya E pangkat M2X gitu. Jadi kita punya dua suku yang mengandung eksponen dengan pangkat M1 sama M2. Nah, lalu masing-masing suku itu kita kalikan dengan konstanta. A sama B gitu. Jadi solusinya adalah dua suku yang mengandung eksponensial di mana pangkatnya adalah akar-akar persamaan karakteristik tadi. Udah begitu aja. A dan B ini boleh diganti dengan C1 atau T2 gitu ya. Yang jelas ini karena ini solusinya solusi umum, belum ada nilai awal, maka harus mengandung konstanta. Oke, itu untuk solusi dari persamaan diferensial order 2 kalau akar-akarnya real dan berbeda. Yang kedua, akarnya sama, kembar. Nah, kalau sama, solusinya seperti ini. Sebetulnya pertama kita siapkan dulu nih. E pangkat akar yang pertama, M1. Lalu ditambah suku yang kedua, E pangkat M1 lagi. Kan jadi kembar ya. E pangkat M1X, yang satunya juga E pangkat M1X. Nah, karena sama, maka yang di sisi satunya, di suku satunya harus dikalikan pengali X. Supaya berbeda antara suku yang pertama dengan suku yang kedua. Gitu. Ya, jadi harus dikalikan dengan X. Artinya kalau misalnya kita punya persamaan order 3 nih, persamaan karakteristiknya ada pangkat 3. Berarti nanti akarnya itu ada 3, M1, M2, M3. Nanti kan solusinya berarti E pangkat M1, lalu E pangkat M1 lagi karena kembar, lalu pangkat M1 lagi karena kembar lagi, kan jadinya kembar 3. Kalau kembar 3 berarti yang satu dikalikan X, nanti yang satu lagi dikalikan X kuadrat. Gitu. Jadi untuk membedakan. Gitu ya. Jadi dikalikan X sama dikalikan X kuadrat. Kemudian diberi konstanta A sama B seperti biasa. Karena di sini belum tentu satu ya. Justru nanti dengan solusi nilai, dengan diketahui nilai awal, kita akan mendapatkan solusi khusus untuk mendapatkan A dan B-nya. Oke, itu kalau akarnya kembar. Nah, yang ketiga, kalau M1 dan M2 akarnya kompleks. Artinya mengandung apa namanya? Mengandung bilangan imajiner. Jadi, maaf ini bukan lambda, bukan X tapi bentar ini. Ini I ini. Bentar, saya ganti dulu ya.
Jadi ini ada imajiner gitu. Nah, biasanya pada saat kita cari diskriminannya, diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC, pas di akar untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, kita kan pakai rumus ABC nih. Jadi ini biasanya dicari pakai rumus ABC. Kemudian ada bagian yang di bawah akar dan itu negatif, maka akan mendapatkan akar imajiner seperti ini. Nah, kalau ada akar imajiner, I-nya nggak usah dipandang, karena kita hanya perlu alfa sama betanya. Alfa itu nanti menjadi pangkat eksponensial, sedangkan betanya menjadi parameter di dalam cos dan sin. Oh, sorry, ini juga yang satunya sin. Nah, gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Contohnya ini misalnya, kita kerjakan bareng-bareng coba. Contoh ya. Misalnya kita punya persamaan diferensial seperti ini. Ini PD homogen, koefisien konstan. Cara menyelesaikannya adalah pertama kita cari atau kita ubah menjadi persamaan karakteristik. Karakteristiknya berarti, bentar, ini kurang kuadrat lagi. Ini ya, persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat plus 3M plus 2. Y-nya nggak usah, sama dengan 0. Ya. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa faktorkan nih. Jadi kita faktorkan karena M kuadrat itu kita pisah di sini sama di sini, lalu faktornya 2 itu 1 sama 2. Jadi kalau ini 1, ini 2, dan di sini plus, maka tanda di sini sama di sini sama. Sama-sama plus atau sama-sama min gitu ya. Kemudian kita lihat yang di suku B. Karena B di sini positif, maka di sini pasti positif. Gitu ya. Nah, ini sama dengan 0. Maka kita peroleh M-nya, ini kan kemudian kita, ini kan, ini sama dengan 0. Atau yang ini sama dengan 0. Jadi kita punya M sama dengan min 1. Atau M sama dengan min 2. Nah, M sama dengan min 1 dan yang satunya ini min 2 itu menjadi pangkat eksponensial. Jadi solusi khusus, umum ya, ini masih umum dari PD ini adalah Y gitu, sama dengan A kali E pangkat min 1X, kalau satu nggak dihitung ya, nggak ditulis, plus B kali E pangkat min 2X. Gitu. Ini solusi PD-nya, solusi umum. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini solusi umum ya. Nah, tapi ini bisa menjadi solusi khusus. Solusi umum ini bisa menjadi
solusi khusus apabila diberikan nilai awal. Sebagai contoh ya, ini sebagai contoh saya diberikan nilai awal yaitu nilai awalnya begini. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 3 dan Y aksen sama dengan 2, misalnya begitu. Ini contoh. Karena nilai awal bisa macam-macam ya. Tidak selalu harus begini ya, bisa macam-macam. Jadi ini saya beri contoh misalnya nilai awalnya seperti ini. Maka ini dilanjutkan. Solusi dari solusi umum ini kita cari turunannya. Karena di sini diketahui ada turunan nih. Ya, jadi karena ada turunan jadi kita cari turunannya. Cari Y aksennya. Karena kita cari turunan dari Y aksen sama dengan turunannya E pangkat min X itu kan berarti min A kali E pangkat min X. Jadi turunannya E pangkat min X itu adalah min kali E pangkat min X. Kalau A-nya kan hanya ngikut ya. Lalu yang ini juga sama, yang kedua ini turunannya adalah min 2. Jadi dikalikan di sini min 2B kali E pangkat min 2X. Gitu ya. Nah, sudah. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita masukkan nilai X sama dengan 0 ini. Kemana? Ke dalam Y dan Y aksen. Dalam sini. Nah, jadi sekarang kita masukkan, kita punya Y ini, karena X-nya 0, Y-nya kan ini ya. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya itu 3. Jadi ini sekarang, ini kita tulis lagi, tapi Y-nya diganti 3. Kemudian ini E pangkat 0, ini juga 2 kali 0. Itu. Berarti E pangkat 0 kan 1 ya, berarti ini kita punya A, ini juga 1. Jadi kita punya persamaan yang pertama adalah A plus B sama dengan 3. Saya beri nomor begini ya. Persamaan pertama. Lalu yang kedua adalah ini Y aksen. X-nya masih 0, Y aksennya 2. Jadi ini 2. Ini 2. Ini X-nya kita ganti 0. Nah, ini E pangkat 0 itu 1, berarti begini. Ini juga sama. Nah, jadi persamaan kedua kita punya gitu. Nah, sekarang kita samakan tuh persamaan 1 dan 2.
Kita samakan, ini kan 1, jadi kita jumlah ya. Ini ya. Hmm. Ini kita jumlah, maka ini 5. 5. Kemudian A sama min B habis, ini B dikurangi min 2 jadi min B. Nah, jadi diperoleh B-nya sama dengan 5. Oke, saya letakkan ke sini ya. Lalu B sama dengan 5 kita masukkan ke persamaan 1 ya. Ini B-nya 5, jadi A-nya min 2. Nah, jadi solusi khusus sekarang. Solusi khusus PD ini adalah, kita tulis lagi yang ini. Nah, ya ini sekarang sudah solusi khusus. A-nya min 2, B-nya 3. Gitu. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Bisa diterima ya? Oke, lanjut. Saya lanjutkan. Nah, kemudian itu contoh untuk persamaan diferensial order 2 yang akar-akarnya itu berbeda dan real gitu. Jadi dimasukkan. Sekarang kita coba lihat contohnya kalau akarnya kembar. Ini contoh kalau akarnya kembar. Ini contoh 1. Tapi ini kita sampai solusi umum aja ya. Pokoknya cara mencari solusi khususnya kalian sudah tahu caranya bagaimana. Kalau sudah ketemu solusi umum, lalu diperlukan nilai awal. Kalau soal-soal ini nggak ada nilai awal ya berarti solusinya sebetulnya sampai solusi umum saja. Oke, kita coba. Pertama kita cari persamaan karakteristiknya. Ini berarti M kuadrat. Ini masih sama, kata tadi ini kurang X. Ini ya. Ini berarti M kuadrat min 4M plus 4. Sama dengan 0. Jadi kalau difaktorkan, ini masih bisa difaktorkan nih. M min 2, M min 2 ya. Karena faktornya 4 itu bisa 1/4 sama 22. Tapi yang kalau dijumlah jadi min 4, itu hanya min 2 dengan min 2. Nah, kalau begini, kan berarti ini kita punya
faktornya adalah M sama dengan 2, atau yang satunya juga M sama dengan 2. Itu karena kembar kan? Karena ini ya, nih, M-2, M-2. Nah, jadi ini kembar nih. Nah, kalau kembar, maka solusi PD, solusi umum ya. Solusi umum PD ini adalah, nah ini tinggal Y sama dengan A. Suku yang pertama dikalikan A, lalu eksponennya E pangkat 2X plus suku yang kedua kita kalikan B, E pangkat 2X lagi. Kan gitu. Karena ini 2, ini 2. Nah, kan kembar nih. Supaya nggak kembar, suku yang satunya dikalikan X. Gitu ya. Jadi, ini solusi umum dari PD homogen ini. Sudah. Sekarang kita coba contoh yang ketiga. Kalau akar-akarnya imajiner. Contoh ketiga. Nah, tak warnai beda. Oke, sekarang kalau soalnya begini. Sama seperti biasa ya, persamaan karakteristiknya dulu. M kuadrat ini saya perbaiki dulu. M kuadrat plus 4M plus 9 sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkan kan nggak bisa nih. Ini tidak bisa difaktorkan. Kenapa? Karena faktornya 9 itu 19 atau 3 dan 3. Nah, dan itu kalau dijumlah nggak bisa jadi 4 gitu ya. Jadi ini tidak bisa difaktorkan. Sehingga eh, kita gunakan rumus ABC. Masih ingat rumus ABC itu seperti apa? Rumus ABC itu nanti begini. M12 sama dengan eh, min B, lalu plus minus ini ya, akar diskriminan. Nah, ini akar D. Akar D itu B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Nah, jadi sekarang kita cari akarnya. Min B, B di sini 4, berarti ini min 4. B kuadrat berarti 16. Min 4AC, A-nya 1, C-nya 9. Itu ya. 16 dikurangi 36. Ini min 20. Nah, ini yang dimaksud di dalam akar itu ada bilangan negatif. Ini per 2. Ini berapa akarnya 20 gitu ya.
20-nya coba kita pecah dulu menjadi ini 4 kali 5 kali min 1. Yang 4 itu kalau difaktorkan dia, kalau di akar dia kan keluar nih 2 di sini. Nah, 5 nggak bisa keluar dari akar. Jadi nanti hasilnya akar 5. Min 1 kalau di akar itu adalah, jadi ini hasilnya tuh begini. Ini nanti kali akar min 1. Nah, akar min 1 itu imajiner. I gitu. Jadi begini, terus ini diganti kalau di dalam istilah matematika atau elektro ya, ini I atau J gitu. Nah, jadi hasilnya adalah min 4 plus minus 2, akar 5 per 2. Jadi ini kemudian dipisah antara bagian real dan bagian imajinernya. Min 4 bagi 2 itu adalah min 2. Jadi di sini min 2, lalu plus minus, lalu ini 2 dibagi 2, 1, jadi tinggal akar 5. Nah, terus I. Nah, jadi di sini kita punya alfa. Alfa itu yang nggak ada I-nya. Kita pisahkan alfa sama dengan min 2, gitu ya. Dan beta sama dengan akar 5. Nah, jadi solusi umum PD ini adalah, kita tuliskan begini, Y sama dengan E pangkat, pangkatnya alfa. Kalau di situ alfanya min 2, berarti ini min 2X. Lalu cos betanya akar 5, akar 5X. Nah, gitu. Ini dikasih A atau C1 boleh. Plus lagi. Sekarang suku yang kedua B berarti ya. B kali E pangkat min 2X lagi. Nah, sekarang berikutnya kalau tadi cos, ini sin. Sin akar 5X. Gitu. Ini solusi dari PD ini. Atau kita boleh juga tulis begini. Atau ini kan E pangkat 2X-nya kembar ya. Ini boleh keluar, karena ini kan sama nih. Boleh kalau kita mau tuliskan begini. Hanya masuk sini. Itu boleh. Sama saja ya. Ini. Nah, makanya di sini, di solusi dari PD yang ketiga, yang akar-akarnya kompleks, kan nanti hasilnya ada alfa plus beta I. Alfa itu bagian real, dia akan menjadi pangkat eksponensial di sini. Lalu betanya itu adalah parameter di dalam fungsi goniometrinya. Cos beta X, sin beta X. Tapi harus ada X-nya ya. Nah, gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bentar. Oke. Masih bersama saya nih? Masih ada nggak? Nggak ada ya? Ya sudahlah. Saya pokoknya ngajar aja ya. Nanti dilihat di recordnya boleh. Saya lanjut ya.
Oke, saya lanjutkan untuk bentuk yang ketiga. Tipe yang, keempat. Yang keempat adalah bentuk PD orde 2 dengan koefisien konstan, tapi tidak homogen. Tidak homogen karena di ruas kanannya ada fungsi fx-nya. Nah, kalau PD yang tidak homogen seperti ini, itu punya solusi gabungan dari solusi homogennya dengan solusi yang akan kita cari di tidak homogennya. Nah, solusi itu disebut dengan solusi komplementer dan solusi partikular. Solusi komplementer itu diperoleh dengan cara kita pecahkan PD ini menjadi PD homogen dulu. Jadi ini dinolkan dulu gitu ya. Caranya kayak yang nomor 3 tadi. Kemudian setelah itu baru kita cari YP-nya. Sorry, ini YP nih. Jadi YC plus YP gitu ya. Nah, YC sudah bisa kita cari solusinya dengan cara yang sebelumnya. Berikutnya, kita hari ini di materi ini akan mempelajari bagaimana cara mencari YP. Ada dua cara untuk mencari solusi YP, yaitu solusi dengan menggunakan metode koefisien tak tentu dan menggunakan operator D. Hari ini saya akan mengajarkan, kita akan belajar dengan menggunakan salah satu metode dulu ya, supaya nggak terlalu pusing. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan operator. Jadi, metode koefisien tak tentu itu punya aturan. Aturannya ada 3. Yang pertama, aturan dasar, yaitu apabila fx, yaitu fungsi yang ada di ruas kanan, merupakan salah satu fungsi yang ada di dalam tabel 1, maka kita pilih fungsi yang sesuai. Tabel 1 itu mana? Ini. Jadi bentuk-bentuk sebelah kanannya itu kan kemungkinannya cuma 3. Bisa eksponensial, jadi ruas kanannya itu bisa fungsi misalnya e pangkat 2x gitu ya, atau e pangkat 3x dan seterusnya. Maka nanti kita harus memilih YP, jadi memisalkan YP itu e pangkat AX sama dengan bentuk fx-nya, tapi konstanta di sini nggak ikut. Jadi misalnya kalau di soal asli itu 2 kali e pangkat 3x gitu ya, jadi koefisiennya di sini 2, maka kita tidak boleh percaya bahwa YP-nya juga 2. Gitu. Jadi YP-nya kita wakili dulu dengan konstanta C misalnya. Nanti dengan perhitungan kita akan mengetahui apakah itu memang C atau bukan. Gitu. Jadi nanti angkanya bisa berbeda dibandingkan dengan angka yang ada di dalam soal. Ya. Berikutnya, bentuk kedua adalah bentuk polinomial. Kalau fx-nya, ruas kanannya itu polinom, x pangkat n, maka pilihan YP yang digunakan adalah x pangkat n sampai x pangkat 0, lengkap. Misalnya nih, ruas kanannya kok x kuadrat plus 5x min 3 gitu ya. Atau hanya x pangkat x kuadrat aja. Maka pemisalannya harus lengkap. AX kuadrat plus BX plus C. Gitu. Pokoknya dari pangkat tertinggi yang sama sampai habis. Kemudian bentuk ketiga adalah bentuk goniometri. Dia bisa sin X atau cos X. Maka pilihan YP-nya adalah gabungan. Sin X dan cos X dipakai semua. Gitu. Jadi walaupun misalnya nih fx-nya hanya cos gitu ya, atau hanya sin saja, maka pemisalannya lengkap. Cos plus X, cos plus sin. Itu aturan dasar. Nah, berikutnya ada aturan modifikasi yang harus kita perhatikan juga. Aturan modifikasi ini sebetulnya sama dengan pada saat tadi kita membahas kalau akar-akarnya itu kembar. Jadi kalau ada suku yang sama, maka suku yang satunya harus dikalikan X. Kalau ada yang kembar lagi, harus dikalikan X kuadrat dan seterusnya. Termasuk kalau itu fx. Jadi kalau di ruas kanan, pangkat AX-nya itu sudah sama dengan yang ada di solusi komplementernya atau solusi homogennya, maka di sini harus diberi pengali. Ya, kalau di sana masih dipakai 1, berarti kita kalikannya X. Kalau sudah dipakai 2 kali, ya berarti kita pakai X kuadrat. Gitu ya. Itu aturan modifikasi. Yang ketiga, aturan penyebelahan. Aturan penyebelahan itu maksudnya, kalau luas kanannya itu isinya gabungan dari bentuk fx
misalnya E pangkat AX tambah X kuadrat gitu ya. Maka kita buat pemisalan ini tambah ini. Begitupun kalau misalnya ruas kanannya itu E pangkat 2X plus sin gitu ya. Maka pemisalannya ya ini tambah sin gitu. Jadi dijumlahkan sesuai fungsi yang dipilih. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Nah, saya pakai contoh ini, tak copy dulu sebentar. Oke, nomor 1 ya. Kalau soalnya seperti ini, jadi ini kita tulis dulu solusi PD ini adalah Y sama dengan YC, solusi komplementer, ditambah YP, solusi partikular. Nah, nanti solusinya begini. Jadi sekarang kita cari yang pertama, yang A, mencari YC dulu. Nah, cara mencari YC-nya adalah kita gunakan persamaan karakteristik dulu. Karakteristik dari PD homogen ya. Jadi dinolkan dulu yang ruas kanannya. M kuadrat min 3M plus 2 sama dengan 0. Jadi kita punya M-nya M min 1, M min 2 ya. Di M sama dengan 1 dan M sama dengan 2. Jadi YC-nya adalah A kali E pangkat X plus B kali E pangkat 2X. Nah, gitu ya. Udah gitu aja. Ini saya kasih warna hijau dulu. Biru aja deh. Nah, gitu ya. Itu YC. YC-nya udah ketemu. Sekarang kita cari YP. Nah, mencari YP-nya adalah dengan metode koefisien tak tentu ya. Jadi, eh, kita pilih YP-nya karena YP-nya adalah fx-nya karena fx-nya sama dengan, kita coba lihat, E pangkat X maka kita pilih YP sama dengan
Sorry. Nah, tapi E pangkat X itu sudah menjadi solusi di YC. Di mana, harus katakan, di mana sudah menjadi solusi di solusi komplementer. Maka dipilih ini apa namanya, tetap E pangkat X tetap begini. Tapi karena sudah ada di sini satu ya, nih sudah ada satu, maka di sini harus dikalikan X. Kemudian konstantanya di sini kan koefisiennya satu nih, jadi kita belum boleh percaya ini kasih C. Itu. Jadi YP-nya dipilih ini. Nah, kemudian kita cari Y aksen. Yuk, masih ingat nggak cara mencari aksennya ini? Kita langsung jawab aja ya, karena kayaknya kalian tidak ada di tempat. Oke, Y aksen. Nah, kita perhatikan X-nya itu ada di bagian CX dan ada di bagian E pangkat X. Jadi ini dianggap U kali V. Jadi ini anggaplah turunan dari UV itu adalah U aksen V plus UV aksen. Gitu ya. Nah, kemudian U aksen itu yang CX, berarti turunannya CX itu C. V-nya E pangkat X. Ditambah U-nya CX. Kemudian E pangkat X, V aksennya adalah sama tetap. Jadi ini tetap E pangkat X. Nah, gitu. Ini turunan pertamanya, U aksen V plus UV aksen. Kemudian kita cari turunan kedua, sekali lagi. Jadi dicari sampai turunan kedua ya. Karena di soal itu ada Y double aksen. Sekarang kita turunkan sekali lagi. CX kalau diturunkan tetap ya. C konstanta, E pangkat X turunannya tidak berubah. Jadi ini tetap begini. Lalu ini CX, E pangkat X kan kayak soal. Berarti turunannya lengkap begini. Sama persis. Nah, jadi kita punya, bentar, kok di luar? Kita sederhanakan. E-nya 2. Jadi ini 2. Ini saya hapus 1. Nah, gitu ya. Sekarang kita masukkan nih. Masukkan Y aksen dan Y double aksen ke dalam PD. Dalam soal maksudnya. Kalian masih bersama saya nggak? Nggak ada ya? Oke, baiklah. Kita masukkan ke sini. Sini ya. Y double aksen kita ganti ini. Saya kurung dulu. Kemudian 3 Y aksen kita ganti. Y aksennya itu ini. Lalu Y-nya ini. Ini kita kasih YP deh ya.
YP aksen. Juga sama. Gitu ya. Oke, sekarang ini kita buka kurungnya. Ini juga 3CX. Min 3C ini juga min lagi. Gitu ya. Lalu ini. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. Yang nggak pakai X, ini 2 min 3. 2 min 3, jadi min 1 ya. Saya kasih warna yang sama dulu deh. Ini sama biru. Sama ini yang nggak pakai X. Lalu sudah. Jadi min ya. Sedangkan yang hitam itu yang pakai X. 1 tambah 2, 3 dikurangi 3. Habis ya. Nah, jadi begini. Sehingga ini bisa diperoleh. Jadi C sama dengan min 1. Gitu. Nah, C-nya min 1. Oke. Jadi solusi umum PD ini adalah oh, ini dulu ya, kita cari IP-nya dulu. Nah, solusinya digabung. Y sama dengan ini, YP plus YC. Ditambah ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Ada yang masih bersama saya nggak? Satu aja gitu, ada ya? Nggak ada ya? Belum ada, Bu. Oh, ada. Oke. Terima kasih. Yang masih sama saya siapa tahu ini? Bentar. Yang masih sama saya siapa? Ajeng atau Adet? Saya, Bu. Oh, Adet ya. Oh, tadi Ajeng, sekarang Adet. Oke, udah lanjut ya. Belum ada pertanyaan, Adet? Masih bisa diikuti ya? Insya Allah belum, Bu. Oke. Masih insya Lanjut Allah. saya kita coba contoh yang kedua ya. Contoh yang pertama itu ruas kanannya eksponensial. Nih, sekarang contoh yang kedua, ruas kanannya adalah, oh saya pakai, ini sama, nggak usah deh. Ini ya, yang kos ya. Kalau ruas Bu, kanannya, maaf, itu belum muncul, Bu. oh iya, iya, maaf, maaf, tadi saya matikan. Ya, Share screen-nya ya. Oke, oke. Contoh yang kedua, kita pakai yang ruas kanannya kos.
Yang pertama, saya kopikan di sini dulu ya. Jadi solusi dari PD ini kan tetap penjumlahan dari YC dan YP. Ini, nah sekarang kita cari YC-nya dulu. Jadi kita perlu persamaan, perlu mengubah ke persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat min 4M plus 3 sama dengan 0. Ini juga bisa difaktorkan. Nah, faktornya 3 itu 1 dan 3, jadi ini M-1 dan M-3. Jadi kita punya akar-akarnya adalah ya. Dan ini kembar, beda dan real. Jadi YC sama dengan A kali E pangkat 1X jadi X gini ya, plus B kali E pangkat 3X. Nah berikutnya kita cari YP. Sekarang kita lihat, karena fx-nya sama dengan cos x ya, cos x, maka dipilih YP-nya adalah nah di sini YP-nya itu karena cos jadi dia lengkap cos sama sin. Jadi misalnya kita pakai karena A dan B sudah dipakai ya. Jadi kita pakai huruf lain misalnya C dan D ya. C kali cos X plus D kali sin X. Gitu, lengkap. Kemudian dicari turunan pertama dan turunan keduanya. Ini kita cari nih. Y aksen dan Y double aksen. Dari YP ya. Jadi sekarang YP-nya YP aksen. Kita cari turunannya ini. Turunannya cos itu min sin, jadi min C sin X. Plus turunannya sin itu plus cos, jadi ini cos X. Gitu ya. Ini turunan pertama. Turunan keduanya, sin kalau diturunkan cos, plus ya, jadi ini tidak ada pengali negatif. Tinggal ini kita ganti cos. Kemudian cos itu min sin, jadi ini nanti jadi min sin. Nah, gitu ya. Lalu dimasukkan ke dalam PD seperti ini. Oke, kita cari persamaan diferensialnya dulu ini ya. Saya copy.
Y double aksen berarti kita ganti ini. Ya, Y aksen diganti ini. Ini kita ganti. Lalu Y-nya ini. Ya, kita buka dulu kurungnya ya. Kita lepas. Sorry. Ini kalau di kurungnya dibuang berarti ini jadi plus. Karena min 4 kali min C ya. Ini begini. Ini min 4D. Lalu ini 3C. Ini 3D. Nah, berikutnya kita cari koefisiennya cos. Kita pisahkan ya koefisiennya cos sama sin. Ini yang cos dulu. Yang cos itu ada min C. Lalu ini plus 4C. Lalu ini ada plus 3C. Gitu ya. Sedangkan yang sin ada min D, kemudian plus 4C. Tadi saya salah ya. Cos itu min C, lalu, oh ini D. Sekarang yang sin itu min D plus 4C. Cari sin lagi ini, plus 3D. Ya, kita coba sederhanakan. Min 1 plus 3 jadi min 2. Plus 2. Lalu yang ini min 1 plus 3 ini juga plus 2. Nah, ini ya. Jadi kita punya dua persamaan. Sekarang kita samakan nih antara ruas kiri dengan ruas kanan. Yaitu koefisiennya yang cos. Itu kan berarti kita punya di sebelah sini 2C plus 4D, yang sebelah sini koefisiennya 1. Sedangkan yang dari sisi sin, ini kita punya ini ya, min 4C sebetulnya ini karena di sini min, jadi ini min 4C min 2D. Sama dengan di sebelah kanan nggak ada sin, jadi ini 0. Nah, jadi kita punya dua persamaan ini. Lalu kita coba cari nilai C dan D-nya berapa gitu ya. Nah, ini kalau ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, maka kita kalikan salah satunya, kita kalikan 2 ya. Persamaan 1 dikali 2, yang persamaan 2 tetap. Jadi kita punya ini, kita kalikan 2. Ini menjadi 4. Di sini jadi 8. Ini 2. Sedangkan ini tetap ya. Nah, sudah sama. Berarti ini sekarang kita jumlah.
plus 4C tambah min 4C kan habis. Sekarang yang ini 8 dikurangi 2 jadi 6D. 6D sama dengan 2. Jadi D sama dengan 1/3. Nah, kalau D-nya 1/3, kita masukkan ke persamaan 2 ya. Kenapa saya pilih persamaan 2? Karena yang sama dengan 0. Jadi biar gampang. Sini persamaan 2-nya ini. Kita masukkan D sama dengan 1/3 ke sana. Oke, jadi ini min 2/3 ya. Kalau kita pindah ke ruas kanan, berarti jadi plus 1/3. Nah, gini, jadi C sama dengan min 1/12. Oke. Bentar ya. Halo Kak, Waalaikumsalam. Oke, lanjut ya. Jadi C-nya adalah min 1/12. Nah, gini ya. D-nya sudah ketemu, D-nya sudah ketemu. Kita kasih warna biru dulu, kita masukkan. Jadi YP-nya kan ketemu nih. YP ini ya. Jadi diperoleh YP sama dengan C-nya 1/12. D-nya 1/3. Nah, saya beri warna kuning. Nah, gitu. Sehingga jadi solusi PD ini adalah gabungan dari YC sama YP. Jadi sekarang ini ya. Ini kita gabungkan ke sini. Nah, gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Jadi kita sudah mempelajari kalau fx-nya eksponensial atau fx-nya adalah goniometri. Lanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba contoh yang nomor 3. Nomor 3 kalau ruas kanannya itu polinom. Oke. Ya, ini soal nomor 3. Saya copy karena sama ya, solusi dari PD ini adalah, nah sampai di sini, saya copy dulu.
Kalau si PD ini kan YC plus YP ya. Sekarang kita cari YC dulu. Persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat min 2M plus 2. Ini kita nolkan. Nah, faktornya 2 itu 2 sama 1. 2 dan 1 itu kalau dijumlah nggak bisa jadi 2. Dikurangi maupun dijumlah tidak bisa. Jadi ini harus menggunakan rumus ABC. Saya copy dulu rumusnya di atas. Rumus ABC itu soal nomor ini ya. Oke. B-nya min 2, jadi ini plus 2. B kuadratnya min 2 kuadrat jadi 4. Sorry, kok di sini? B-nya min 2. Lalu ini min 2 kuadrat. A-nya 1. C-nya 2. Gitu ya. Jadi ini min 2. 2. Ini 4. Ini min 8 per 2. 4 min 8 berarti di sini min 4 ya. Nah, min 4 itu berarti 4 kali min 1, jadi 4-nya 2. 2-nya keluar, min 1. Nah, min 1 itu I. Jadi ini boleh diganti I. Gitu. Nah, dari sini kita punya alfanya. Aja. It's ini ya. Jadi di sini kita punya alfa 2 per 2 yaitu 1. Betanya juga 2 per 2. 1. Jadi YP-nya adalah, oh sorry YC deh. YC-nya adalah E pangkat alfa 1 berarti X ya. Lalu sin. Bolak-balik sama ya. Betanya juga 1 jadi X plus. Ini kita kasih A. Ini B. E pangkat X cos X. Gitu ya. Kita sudah punya solusi komplementernya. Sekarang kita cari solusi partikular. Mencari YP. Nah, YP-nya karena fx-nya fx-nya itu ini. Nah, ini ya, karena fx sama dengan itu, maka dipilih YP sama dengan, nah, YP-nya itu lengkap. Karena di sini kan pangkat tertinggi
pangkat 3 ya. Jadi kita pemisahannya adalah A dan B sudah dipakai ya. Kita mulai dari C. C kali X pangkat 3 plus D kali X kuadrat. Ini plus E X plus D. Gitu. Nah, lalu kita cari turunan pertamanya. Cari Y aksen dan Y double aksennya. Y aksennya berarti turunannya ini 3C X kuadrat plus 2D X plus E. Gitu ya. Sedangkan yang turunan keduanya diturunkan sekali lagi X kuadratnya jadi 6C. X-nya turun 1 pangkatnya. Ini 2D. Udah. E-nya 0 ya. Oke, kita masukkan. Soal PD-nya itu, ini saya copy dulu. Nah, sekarang kita ini turunan keduanya kita ganti. Turunan pertamanya ini Y-nya ini nah, gitu ya. Lalu kita buka. Kita buka kurungnya. Ini jadi 6CX plus 2D, yang ini min 2 kali 3, ini berarti min 6. CX kuadrat, min 2 kali 2, jadi min 4. Lalu ini min 2E. Kemudian ini min 2C pangkat 3 plus 2D. Kemudian plus 2E. Ini, sebentar. Bentar, saya cek dulu ya. 2Y, Y-nya itu. Oh ya, bener ya. Kok D lagi ya? Ini Y aksen. Double aksen, 2Y aksen plus 2Y. Y-nya adalah, oh alah, F, maaf. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita kelompok-kelompokkan berdasarkan koefisien dari pangkat X-nya. Paling tinggi kan pangkat 3 ya. Kita mulai dari pangkat 3, koefisiennya apa nih yang di ruas kiri? Nanti ini ruas kanannya sama dengan ini, saya tulis dulu. Yang X pangkat 3 itu ada 2C. Sudah nggak ada. Kemudian yang kuadrat. Yang kuadrat itu ada di sini min 6C. Nih ya. Kemudian ini plus 2C. Kemudian kuadrat lagi. Sorry. Min 6C plus 2D. Sudah. Kemudian yang X. Yang X ada 6C. Ini.
lalu ini min 4D, lalu ini plus 2E, kemudian yang konstanta, dari depan ada 2D, lalu min 2E, plus 2F, ada lagi enggak? Ini 2D, 2E, 2F. Oke ya. Nah, jadi diperoleh 3 persamaan. Persamaan pertama itu dari X pangkat 3. Dari X pangkat 3, nah ini tuh ada 2C, sementara ruas kanannya X pangkat 3 koefisiennya 1, jadi 2C sama dengan 1. Sehingga C sama dengan setengah. Nah, C-nya setengah ya. Berikutnya dari persamaan kedua, itu dari X kuadrat. Nah, dari X kuadrat itu ini, min 6C plus 2D. Ruas kanan nggak ada X kuadrat, berarti sama dengan 0. Sekarang kita masukkan tuh, C sama dengan setengah ke dalam sini ya. C-nya setengah, kita masukkan ke sini. Nah, jadi kita punya ini 3 plus 2D sama dengan 0, berarti D sama dengan min 3/2. Ya. Persamaan ketiga kita peroleh dari X. X itu ini koefisiennya. Ruas kanannya X-nya koefisiennya 1. Nah, jadi kita masukkan C sama D-nya kan udah ketemu ya. Jadi kita masukkan langsung aja. C-nya setengah. Kemudian D-nya 3/2. Ini ya. Nanti ketemu E-nya. Tiga. Yang ini 6 ya berarti. Plus 6. Berarti ini 9-nya saya pindah. Kita pindah ke ruas kanan.
Jadi 1 min 9, jadi ini min 8. Sehingga E sama dengan min 4. Oke ya. Kalau salah, mohon dikoreksi ya. Ini persamaan keempat, itu dari sisi konstanta. X pangkat 0. Konstantanya ini ruas kanannya nggak ada konstanta, jadi 0. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada itu untuk mencari F. D-nya min 3/2. Kemudian E-nya min 4. Oke. Ini jadi min 3. Kemudian plus 8. Plus 2F sama dengan 0. Jadi, ini 5 nih. Kita pindah ke ruas kanan jadi min 5 ya. Nah, jadi F-nya sama dengan min 5/2. Nah, itu ya. Maka YP-nya adalah C-nya setengah. Saya kopikan aja ya. E-nya min 4. D-nya min 3/2. Minnya kita letakkan di sini aja. Ini juga. Ini ya. Nah, sudah ini YP-nya. Kita kasih warna biru. Jadi solusi PD ini adalah, kita cari YC-nya tadi. Ini ya. Ini ditambah ini. Nah, sudah. Jadi itu cara mencari solusi partikular untuk persamaan diferensial order 2 koefisien konstan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Minggu depan kita lanjutkan dengan metode operator D, dan itu lebih ringkas dibandingkan dengan metode koefisien tak tentu yang relatif panjang ya, tidak sulit tapi butuh ketelitian karena langkahnya panjang. Ada yang ditanyakan? Mbak Adet, Mbak Ajeng, Mas Zaki, siapa yang sedang stay tune? Baik, kalau tidak ada, Jauhnya belum ada, Bu. Oke, terima kasih. Kalau belum ada, berarti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami dan apa namanya
Nanti saya beri latihan ya, soal untuk dicoba dibuat sebagai tugas.